sahabat-sahabat sekalian, kita melanjutkan pembacaan kitab Muniyatul Fakir Babut Tauqidi halaman 129. Ai haza babut tauqidi, utawi ini itu bab tentang taukid, penguat, pengokoh. At-tauqidu utawi taukid, atau kidu adapun taukid, penguat, pengokoh, ikutabiun mengikuti, lil muakkadi pada yang dikuatkan, yang ditaukidkan. Sama seperti kemarin, naat selalu mengikuti man'ut, sifat selalu mengikuti mausuf, atau mengikuti maktub. Ini taukid juga selalu mengikuti muakkad, selalu mengikuti yang ditaukidkannya, fi raf'ihi di dalam rofaknya, wa nasbihi dan nasabnya, wa khafdihi dan jernya, wa ta'rifihi dan ma'rifatnya, wa tankirihi dan nakirohnya. Wa yakunu dan ada apa taukid bi alfazin dengan lafaz-lafaz maklumatin yang sudah diketahui, wahia dan hale utawi alfazin maklumah. Apa itu lafaz yang sudah diketahui tentang taukid? An-nafsu, yang pertama nafsu, yaitu diri. An-nafsu yaitu kata nafsu, diri. Wal ainu dan ainu, zat. Wa kullun dan kullu. Wa kullun dan kullu, semua. Wa ajma'u dan ajma'u, segalanya. An-nafsu, al-ainu, kullun, ajma'u. Itu lafaz-lafaz yang sudah diketahui. Wa tawabi'u ajma'a, dan yang mengikuti kata ajma'a. Wa tawabi'u ajma'a, dan yang mengikuti kata-kata yang mengikuti ajma'a. Wahia dan adapun tawabi'u ajma'a itu akta'u, lafaz akta'u, wa abta'u dan abta'u, wa abso'u dan abso'u. Sama, semua artinya adalah segalanya. Akta'u segalanya, abta'u segalanya, abso'u segalanya. Takulu, berkata siapa kamu, koma berdiri, Zaidun siapa Zaid. Nafsuhu, ya dirinya Zaid. Nafsuhu itu menjadi taukidnya si Zaid. Karena Zaid ini rofa, maka harus dibaca nafsuhu. Kalau kita di pondok bacanya koma berdiri Zaidun siapa Zaid, nafsuhu ya dirinya Zaid. Wa ra'aitu dan melihat siapa aku al-qauma ing kaum. Kullahum ya semuanya kaum. Kulla pakai kulla maf'ul ya. Karena mengikuti al-qauma yang juga maf'ul, nasab. Wa marortu dan lewat siapa aku bil qaumi dengan kaum. Ajma'ina ya semuanya kaum. Karena al-qaum ini majrur, maka ajma'in dibaca dengan jer. Jadi selalu mengikuti rofaknya, nasabnya, jernya. Atau kidu utawi penguat. Atau kidu adapun penguat, pengokoh. Fil umuri di dalam berbagai urusan. Fil umuri di dalam berbagai urusan. Wal azmu dan kemantapan. Wal azmu dan kemantapan alaiha atas urusan. Alaiha atas umur. Wal jiddu dan kesungguhan. Fi tolabiha di dalam mencarinya umur. Fi tolabiha di dalam mencarinya umur. Ikutabiun mengikuti. Ikutabiun mengikuti lil muakkadi pada yang dikuatkan. Al-matlubi yaitu yang dituntut. Al-matlubi yang dituntut. Jadi penguat itu selalu mengikuti yang dikuatkan atau yang dituntut. Kalau mancing ikan sepat, ikan emas yang kecil-kecil mah umpannya sama cacing juga udah bisa. Tapi kalau mau dapat ikan yang besar yang 5 kilo, Anda nggak bisa pakai cacing itu, harus pakai yang besar. Kamakola ahli mancing gitu. Jadi harus mengikuti penguatnya. Kalau sesuatu yang dituntutnya itu besar, ya berarti taukidnya penguatnya juga harus besar. Kalau pengen nyari batu biasa mah di jalanan juga banyak. Kalau pengen nyari batu mulia ya ke gunung, bongkar-bongkar dulu gitu. Kalau mau nyari air terjun yang biasa mah banyak. Tapi kalau mau nyari air terjun yang betul-betul indah, ya maka Anda harus masuk-masuk. Kalau Anda pengen ngelihat pemandangan dari puncak gunung, kalau yang biasa-biasa saja Anda naik aja ke yayasan lantai 3. Tapi kalau Anda pengen lihat keindahan ya Anda harus susah payah naik gunung. Jadi taukid selalu mengikuti yang
dikuatkan oleh matlub. Fa in kana, maka jika ada apa taukid penguat, fa in kana, maka jika ada apa muakkad, fa in kana, maka jika ada apa muakkad, apa al matlub, apa yang dituntut. Kalau yang dituntut, yang dikuatkan itu amron urusan, rofi'an yang rofa, yang tinggi, rofi'an yang tinggi, aziman yang agung. Kalau yang dituntut adalah sesuatu yang sangat tinggi dan sangat agung, kama'rifatillah, seperti makrifat kepada Allah. Itu kan sudah paling puncaknya itu makrifat tuh. Wa rasulihi, dan rasulnya Allah, bil iyani, secara langsung, mengetahui Allah dan rasulnya secara langsung, itu kan urusan yang rofa itu. Urusan yang sangat tinggi, yang sangat besar. Fattaukidu, maka penguatnya, fattaukidu, maka penguat, pengokoh, wal azmu, dan kemantapan, iku yakunu ada, itu yakunu ada, iku baligon, sangat berbekas. Itu baligon, sangat berbekas, aziman, sangat agung, sangat besar, aziman, sangat agung. Penguatnya sesuatu itu, tekadnya, itu juga bukan tekad yang biasa itu. Tekad yang bisa membuat bekas kepada diri kita. Jatuh bangun itu. Aziman, tekadnya itu bukan tekad yang biasa itu. Tekad yang sangat besar. Fal hadrotu, maka adapun hadroh, kehadiran kepada Allah, hadir di hadapan Allah, iku mahruha, maharnya hadroh, itu mahruha, maharnya hadroh, itu an-nufusu, jiwa-jiwa. An-nufusu, jiwa-jiwa. Kalau pengen nyampe ke hadrohnya Allah, maharnya adalah nufus, jiwa kita. Nggak cukup pakai yang lain, nggak cukup. Nufus, pakai nufus. Fabazlun nafsi, maka mencurahkan diri. Fabazlun nafsi, maka mencurahkan diri, wal mahji, dan jiwa. Itu qalilun, hanya sedikit saja. Iku qalilun, hanya sedikit. Fi haqqiha, di dalam haknya hadroh. Jadi memaharkan diri kita, mengorbankan diri kita untuk sampai ke hadroh itu baru sesuatu yang minimal itu. Paling kecil. Paling kecilnya adalah mengorbankan diri. Paling kecil itu. Jadi kalau pengen hadroh kepada Allah, terus zikirnya 3 kali, la ilaha illallah sayyiduna, ya nggak nyampe lah. Maharnya kurang, karena hadroh itu tinggi. Kalau cuma nyampe 3 kali doang zikirnya, ya nggak bisa gitu. Fallahu ta'ala, maka utawi Allah ta'ala, fallahu ta'ala, maka adapun Allah ta'ala itu azizun, sangat mulia. La yunalu, tidak bisa diperoleh. La yunalu, tidak bisa diperoleh, tidak bisa dicapai siapa Allah, illa, kecuali bidaf'il azizi. Bidaf'il azizi, dengan menyerahkan kemuliaan. Bidaf'il azizi, dengan menyerahkan kemuliaan, indaka, di sisimu. Wahua, dan hale utawi aziz, apa itu kemuliaan di sisi kamu itu nafsuka, dirimu. Kalau pengen sampai kepada Allah yang sangat mulia, korbankan dulu kemuliaanmu, kemuliaan dirimu. Dulu tidurnya mah banyak, sekarang korbanin dirimu dengan jangan sedikit tidur. Dulu punya kemuliaan, dikenal sama orang, maka kemudian pengen mendapatkan kemuliaan sama orang, dijatuhin dulu sama Allah. Dulu punya kemuliaan, banyak harta, pengen mendapatkan Allah yang sangat mulia, dijatuhin dulu kemuliaan kita berupa uang, habisin dulu duitnya. Untuk apa itu tadi itu? Untuk menyerahkan kemuliaan kita kepada Allah, untuk mendapatkan kemuliaannya Allah. Qaidah nih, fallahu ta'ala azizun la yunalu illa bidaf'il azizi indaka wa huwa nafsuka. Cari satu nabi, satu wali yang tidak menyerahkan kemuliaan dirinya bisa sampai kepada Allah, cari kalau ada. Nggak bakalan ketemu. Semua nabi, semua wali, semuanya menyerahkan kemuliaan dirinya untuk bisa mendapatkan kemuliaan Allah. Fabi qadri it'abiha, maka dengan kadar kesusahannya nafsu. Fabi qadri it'abiha, maka dengan kadar kesusahannya nafsu, takunu, maka ada rohatuha, kenikmatannya nafsu. Takunu, maka ada rohatuha, kenikmatannya nafsu, kenikmatannya diri.
Jadi seukurannya aja sudah. Kalau nafsumu itu disusah payahkan, maka nanti nafsumu mendapatkan kenikmatan yang besar. Tapi kalau nafsumu kesusahannya cuma sedikit, maka nafsumu, dirimu juga akan mendapatkan kenikmatan yang sedikit. Wa biqadri bai'iha, dan dengan kadar menjualnya nafsu. Wa biqadri bai'iha, dengan kadar menjualnya nafsu, wal ghaibati, dan sirna anha dari nafsu, yu'azzamu maka diagungkan maqamuha apa makomnya nafsu. Maqamuha apa makomnya nafsu. Jual dulu nafsunya. Kalau dalam Thariqah Syekh Abdul Qadir Jailani menjual. Kalau Anda pengen menjual nafsu ammarohnya, bacalah 10.000 kali sekali duduk. Bukan diecer setahun. Sekali duduk. Udah 70 ribu nafsu ammaroh dijual. Ya Allah, saya menjual nafsu ammarohku dengan 70 ribu kalimat la ilaha illallah. Selesai nafsu lawamah. Nafsu lawamah. Yang kedua, Allah. Berapa? 60 ribu. Begitu seterusnya sampai nafsul kamilah. Ngejual dulu. 70 ribu. Bukan setahun, apalagi 2 tahun. Sekali duduk. Fabiqadril kaddi, maka dengan seukuran derita, wal jiddi, dan kesungguhan, tudraku maka akan dijumpai al ma'aliyu apa keluhuran. Al ma'aliyu apa keluhuran. Orang mau jadi S1 susah payah. Nanti pengen jadi S2, ya tambah susah payah lagi. Pengen jadi S3, tambah susah lagi. Pengen jadi profesor, tambah susah lagi. Tapi semakin dia susah, semakin dia menderita, maka dia mendapatkan ketinggian. Mana ada profesor yang nyantai-nyantai? Mana ada doktor yang nyantai-nyantai? Susah payah dia. Tapi seukuran dengan susah payahnya, dia mendapatkan ketinggian. Kama qala, sebagaimana berkata as-sairu, penyair. Kama qala, sebagaimana berkata as-sairu, siapa penyair, biqadril kaddi, seukuran derita. Biqadril kaddi, seukuran derita, tuktasabu, didapati. Al-ma'aliyu apa keluhuran. Al-ma'aliyu apa keluhuran. Waman, dan barang siapa. Itu tolaban, minta siapa man. Tolaban, nuntut, minta siapa man. Al-ula, keluhuran. Saharo, maka begadang siapa man. Al-layaliya, pada malam-malam. Kalau pengen keluhuran, tapi tidur aja tiap malam. Matanya sih nggak tidur. Tapi hatinya yang tidur. Gaplek aja semalaman. Ngopi. Masa sih begadang 2 rakaat aja. 2 rakaat. Masa nggak bisa sempet sih? Ngobrol kita nih sama teman-teman sambil ngopi gitu. Masa nggak ke kamar mandi? Kencing. Mumpung lagi kencing, wudu, habis itu sholat. Gitu. Masa semalaman kagak sempet 2 rakaat aja. Syukur bisa 17 rakaat sebagaimana amalia kita gitu ya. Kalau enggak ya 2 rakaat, 4 rakaat, nanti ditaikin lagi. Ini mah kita kencing doang, habis itu balik lagi, ngobrol lagi. Apa susahnya? Habis kencing, terus wudu, sholat dah. Dikatain sama teman kita, biarin aja. Nggak apa-apa gitu. Turidu mengendaki siapa kamu, al-izza, kemuliaan, sumatanamu, kemudian tidur siapa kamu, lailan, pada malam hari. Ini nanya ini, kamu pengen mulia, tapi kamu tidur pada malam hari. Ya gusu menyelam, al-bahro, pada lautan. Man, siapa orang, tolaba, yang mencari, siapa man, Allah-ali, berbagai macam mutiara. Allah-ali, berbagai macam mutiara. Kalau pengen mutiara yang benar, yang asli, yang dari asalnya, ya nggak bisa Anda ke mana-mana, harus menyelam ke dalam lautan. Wa in kana, tapi didalilin sama kita, repot-repot ke lautan, pasar aja sono banyak. Atau ke Lombok sono banyak. Wa in kana, dan jika ada, tadi kan rofa tuh sangat tinggi. Sekarang yang kedua, wa in kana, dan jika ada al-mu'akkadu, apa yang dikuatkan, ay al-matlubu, apa yang dicari, itu mutawasitan, hal yang sedang. Kalau tadi kan amron rofi'an,
urusan yang sangat tinggi, rofa, yang sangat tinggi. Kalau sekarang yang nasabnya, mutawasitnya, yang sedang. Ka ilmir rosumi, seperti ilmu teks. Ka ilmir rosumi, seperti ilmu teks, ya ilmu matematika, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Tasawufnya ilmunya doang nih ya. Ilmu tasawuf, ilmu matematika, ilmu fikih, ilmu akidah, ilmunya doang nih, disiplin ilmunya, gitu ya. Itu namanya ilmu rosum. Dan itu masuk ke mutawasit, hal yang sedang. Wahibzil Quran, dan juga menghafal. Menghafal Quran itu mutawasit, bukan rofi itu, bukan amron rofi. Bukan amron rofi, menghafal Quran itu. Jadi siapapun bisa untuk menghafal Quran. Fataukidu, maka adapun taukid penguat, wal azmu dan pengokoh, tekad. Wal azmu dan tekad, itu yakunu ada, taukid dan azm, itu mutawasiton, juga sedang. Jadi taukidnya, azamnya juga ya sedang, tidak seperti tadi tuh mencari ma'rifatullah. Menghafal kalamullah itu lebih mudah daripada sampai kepada Allahnya. Untuk mengetahui hukum Allah itu lebih mudah ketimbang sampai kepada Allahnya yang punya hukum. Menghafal kalamnya Allah lebih mudah daripada sampai kepada Allahnya yang mengucapkan. Jadi mutawasit. Tapi banyak kita ini cuma sampai ke hukumnya Allah, tidak sampai ke Allahnya. Cuma sampai di Allah, kalamnya Allah, belum sampai kepada Allah. Faqad yudrikuhu, maka terkadang mendapati pada mutawasit ahlur riyasati, siapa pemilik kepemimpinan, pemilik jabatan, wal jahi dan kemuliaan, wa ahlil asbabi dan ahli asbab. Ahli asbab itu ya pemikir-pemikir. Kalau ada buktinya baru mau, ada ini baru ini gitu ya. Ahli asbab. Wasawagili dan ahli kesibukan-kesibukan, al-qalbiyat yang sifatnya hati. Orang itu bisa menghafal Quran atau bisa pinter. Ilmu tasawuf dia pinter. Ilmu yang lain dia pinter. Itu orang apa juga bisa. Menghafal Quran siapa juga bisa. Orang non muslim menghafal Quran juga bisa. Apalagi itu mukjizat gitu ya. Nggak perlu dia waliullah. Tidak perlu dia susah payah. Susah payah seperti dia mencari Allah. Ahlur riyasah, orang yang punya jabatan, orang yang punya kemuliaan, orang yang hatinya lupa sama Allah, bisa nggak dia mempelajari ilmu tasawuf? Bisa. Bisa nggak dia pintar jadi profesor? Bisa. Bisa. Profesor emang semuanya wali apa? Kan enggak. Gitu ya. Bisa kalau ilmu itu. Kenapa? Karena ilmu ini termasuk mutawassit. Urusan yang mutawassit. Yang siapapun juga bisa mendapatinya. Bihilafil maqamil awwali. Bihilafil maqamil awwali, berbeda dengan makom yang pertama. Tadi itu makom yang pertama. Makom rofi'an itu. Ma'rifatullah. Fala yudrikuhu, maka tidak dapat menjumpai pada maqamil awal. Illa kecuali ahlut tajridi. Siapa ahlut tajrid? Siapa tajrid? Ahlut tajrid itu orang yang melucuti dirinya. Itu namanya ahlut tajrid. Orang yang menempa jiwanya. Orang yang mendidik nafsunya. Itu namanya ahlut tajrid. Ahlut tajrid. Zohiran, baik secara zohir. Wabatinan, baik secara batin. Apakah orang yang ahli profesor ilmu tasawuf otomatis sufi? Belum tentu. Martin van Boezel itu yang menjadi promotornya Aba Jagat. Tidak ada di dunia ini ahli tasawuf dan thariqah sepintar Profesor Martin, tidak ada. Itu udah syekhulnya itu, gurunya. Tapi bukan orang muslim. Bukan orang muslim. Profesor Martin itu. Indonesia, sejarah tasawuf, sejarah thariqah di Indonesia pasti merujuk kepada Profesor Martin. Belanda, orang Belanda itu. Tapi apa beliau orang Islam? Bukan. Apa dia sufi? Bukan. Karena ilmunya. Tapi kalau pengen mendapatkan tasawufnya, bukan ilmunya, tasawufnya gitu ya, hakikatnya gitu ya, dia tidak bisa sekedar seperti itu. Dia harus melucuti dirinya. Kalau belajar ilmu ikhlas mah
gampang. Ilmu ikhlas, ikhlas adalah ini. Definisinya adalah ini. Dalilnya adalah ini. Itu mah gampang itu. Tapi kalau kemudian menjadi ahli ikhlas, menjadi orang yang ikhlas, itu nggak bisa sekedar menghafal. Itu orang harus melucuti dirinya sendiri. Begitu seterusnya. Wa in kana, dan yang ketiga, wa in kana, dan jika ada apa al muakadu yang dikuatkan. Al muakadu apa yang dikuatkan? Maksudnya yang dituntut itu amron, urusan duniawian yang sebangsa duniawi. Ini lebih rendah lagi nih. Fataukidu, maka taukid penguat. Wal jazmu, dan tekad. Wal jazmu, dan tekad fihi di dalamnya. Fihi di dalamnya taukid. Fihi dalamnya muakad. Ala qadril himmah, seukuran cita-cita. Ala qadril himmah, seukuran cita-cita. Kalau mau kaya mah nggak usah pakai sholat juga bisa kaya. Kalau pengen pinter, kalau pengen jadi profesor, nggak usah pakai wirid juga udah bisa. Kalau pengen dagangannya laris, nggak usah pakai wirid, nggak usah pakai sholat juga bisa. Gitu. Anda ke Gunung Kawi juga udah bisa. Gitu. Haza utawi ini, itu isyaratun, menjadi isyarat ila kaulihi, kepada ucapannya musonib, Imam Son Haji, pengarang kitab Jurumiyah, tabiun lil muakkadi, mengikuti pada yang dikuatkan, pada yang dikuatkan. Fi raf'ihi, di dalam keluhurannya. Fi raf'ihi, di dalam ketinggiannya. Fil maqamil awwali, di dalam makom yang pertama. Ma'al muqarrabin, bersama orang-orang yang didekatkan. Wa nasbihi, dan di dalam nasabnya. Ai tawassutihi, pertengahannya, sedangnya atau pertengahannya. Fil maqamis tsani, di dalam makom yang kedua. Ma'al abrori, berserta orang-orang yang baik. Wassolihina, dan orang-orang soleh. Wa khafdihi, orang soleh aja masih makom kedua, belum makom pertama, itu orang soleh. Wa khafdihi, dan khofatnya, kerendahannya. Fil maqamis salisi, di dalam makom yang ketiga. Ma'al ghafilina, bersama orang-orang yang lupa. Wayat tabiu, dan mengikuti apa taukid hu pada muakkad. Wayat tabiu, dan mengikuti apa taukid hu pada muakkad. Aidon, juga fi ta'rifihi, di dalam ma'rifatnya. Fi ta'rifihi, di dalam ma'rifatnya muakkad. Fabi qadri kaddihi, maka seukuran deritanya orang. Fabi qadri kaddihi, maka seukuran deritanya orang. Wajtihadihi, dan kesungguhannya orang. Yakunu, maka ada ta'rifuhu, apa ma'rifatnya orang. Ta'rifu, apa ma'rifatnya orang. Wa kasful hijabi, dan tersingkapnya hijab. Wa kasful hijabi, dan tersingkapnya hijab. Anhu, dari orang. Wa qad yattabi'u, dan kadang-kadang mengikuti. Wa qad yattabi'u, dan kadang-kadang mengikuti apa taukid hu pada muakkad. Fitan kirihi, di dalam nakirohnya. Fitan kiri, dalam nakirohnya. Maksudnya pengingkarannya. Fitan kiri, di dalam pengingkarannya. Inqalat, jika sedikit. Mujahadatuhu, apa mujahadahnya. Penempaan dirinya. Mujahadatu, perjuangan dirinya. Watafarruguhu, dan pengosongan dirinya. Dan pengosongan dirinya. Fayatanakaro, maka jadi mengingkari. Siapa siman? Al-haqqo, kepada Allah. Al-haqqo, kepada Allah. Lahu, pada man, pada orang. Ala qadri suglihi, seukuran kesibukannya orang. Ala qadri suglihi, seukuran kesibukannya orang. Anhu, dari Allah. Kalau dia tidak mujahadah, sedikit mujahadahnya, pengosongan dirinya juga sedikit, maka semakin dia mengingkari kepada Allah. Semakin dia sedikit mujahadahnya, semakin dia sedikit pengosongan dirinya, maka semakin mengingkari dia terhadap Allah. Mana nih Allah? Katanya begini. Tapi ternyata enggak. Itu kan berarti ngingkarin Allah. Kenapa? Karena mujahadahnya dan pengosongan dirinya juga sedikit. Wa yakunu, dan ada atau kidu, apa taukid, penguat. Wal jiddu, dan kesungguhan. Dan fit thalabi, di dalam mencari. Fit thalabi, di dalam mencari. Bin nafsi, dengan nafsi. Itu kan tadi kan lafaz yang sudah diketahui, an-nafsi. Bin nafsi, dengan nafsi, dengan jiwa.
dengan diri. Maksudnya bibai'iha dengan menjualnya diri. Bibai'iha dengan menjualnya nafsu, menjualnya diri. Wabazliha dan mencurahkannya nafsi. Lil khutufi untuk hal-hal yang mematikan. Lil khutufi untuk hal-hal yang mematikan. Wal makarihi dan hal-hal yang dibenci. Wal makarihi dan hal-hal yang dibenci. Awalan pertama kali. Jadi caranya adalah dengan menjual nafsu, dengan mencurahkan nafsu, yaitu untuk mematikan nafsu dan untuk membikin sesuatu yang dibenci oleh nafsu. Nafsu pengennya habis sholat kabur. Dah kita lawan. Nafsu pengennya nggak seneng nafsu itu lama-lama habis sholat. Gitu ya. Nafsu nggak seneng malam itu tidur aja. Nggak seneng itu nafsu itu. Tapi kita lakuin, kita jual dengan membuat sesuatu yang dibenci sama nafsu. Ya apapun yang dibenci sama nafsu, kita lakuin. Apapun yang dibenci sama nafsu, kita lakuin. Itu baru yang pertama itu. Cara pertama untuk fitolab di dalam mencari tadi itu. Wabil ghaibah, kalau sudah seperti itu, sudah bertempur dengan nafsu, apapun yang tidak disenengin sama nafsu, dia lawan gitu. Sampai pernah saya cerita, Syekh Abu Bakar Dulab Asibli, muridnya Syekh Junaid Al-Baghdadi, setiap malam dia setiap wirid, setiap zikir, pasti nyiapin garam. Jadi ketika dia ngantuk, diambil garam, dipeperin ke matanya. Peperin ke matanya, biar seger. Ya, segitunya, gitu ya. Ya Anda nggak usah itulah, kopi aja yang banyak. Kopi aja yang banyak. Kopinya enggak, ampasnya daripada garam, ampasnya. Kalau sudah itu, wabil ghaibati dan dengan ghaibah, pensirnaan, penghilangan. Wabil ghaibati dan dengan penghilangan, penyirnaan anha dari nafsu. Sudah tidak ada lagi nafsunya. Diri saya tidak ada, saya sudah tidak ada. Sanian yang kedua. Wayakunu dan ada apa taukid tadi dengan nafsu. Yang sekarang wayakunu dan ada apa taukid itu bil aini dengan aini. Maksudnya ain itu bizati dengan zat. Bi'it abiha dengan menyusahkannya zat. Bi'it abiha dengan menyusahkan zat diri kita nih. Fi mardotillah, di dalam kereduan Allah. Wabil kuli dan dengan kuli, semuanya kuli. Lafaz kuli, wabil kuli dan dengan kuli, semuanya. Maksudnya semuanya itu bin nafsi dengan nafsu. Warruhi dan ruh. Wa kullima dan segala sesuatu tamlikuhu yang memiliki siapa kamuhu pada ma, tamlikuhu yang memiliki siapa kamuhu pada ma, apapun saja, dirimu, ruhmu, segala sesuatu yang kamu punya, tahibuhu memberikan siapa kamuhu pada ma, lillahi untuk Allah. Apapun yang kita punya, ya mau materi, imateri. Kalau dulu sholatnya untuk ini, tapi sekarang sholatnya lillahi ta'ala. Diberikan khusus untuk Allah. Kalau dulu tendensinya ini, tendensinya itu. Sekarang lillahi ta'ala. Apa saja diberikan untuk Allah. Waliman dan untuk orang. Pertama untuk Allah. Waliman dan untuk orang. Yu'arifuka, yang mengajarkan, yang memberitahumu, yang mengenalkan siapa manka kepadamu, yu'arifuka yang mengenalkan siapa manka kepadamu, billahi dengan Allah. Yaitu guru-guru kita, orang-orang yang mengenalkan kita kepada Allah. Wa billahi ta'ala at-taufiq. Babul badli. Haza babul badal. Taukid selesai. Iza ubdila badal, pengganti. Kalau kita menyebutnya rupane, badal, pengganti. Iza ubdila jika diganti ismun apa nama, satu nama. Min ismin dari satu isim. Ismun apa isim, min ismin dari isim yang lain. Au fi'lun atau fi'il, min fi'lin dari fi'il yang lain. Tabi'a maka mengikuti apa isim atau fi'il, hu pada mabdul yang diganti. Fi jami'i i'robihi, di dalam semua i'robnya. Sama tadi tuh kayak taukid, semuanya mengikuti kepada yang muakkadnya. Badal mengikuti kepada yang digantikannya.
Wa huwa, dan adapun utawi badal itu arbatu aksamin, ada 4 macam. Badal itu ada 4 macam. Yang pertama badalus syai'i minas syai', badal syai' minas syai'. Badal mengganti sesuatu dari sesuatu. Yang kedua wa badalul ba'di minal kulli, badal setengah dari semuanya. Badal setengah dari semuanya. Wa badalul istimal, dan badal istimal, badal yang mengandung berbagai hal. Wa badalul istimal, dan badal istimal, badal yang mengandung berbagai hal. Wa badalul golati, dan yang keempat badal golat, badal kekacauan, kesalahan. Badal kesalahan atau kekacauan atau kekeliruan. 4 ini badal ini. Nahu qaulika, seperti ucapanmu. Koma berdiri Zaidun, siapa Zaid? Rupane Zaid ahuka, saudaramu. Ini contoh badal syai' minas syai'. Syai'nya Zaid diganti dengan syai'nya ahun. Gitu ya. Zaid nama diganti dengan kedudukan atau posisi. Itu namanya Zaid badal syai' minas syai'. Wa akaltu, dan makan siapa aku ar-rogifa, pada roti, sulusahu, yas. Rupane roti itu sulusahu, sepertiganya roti. Roti, saya makan roti, rupane sepertiganya, nggak dimakan semua, sepertiganya doang. Itu namanya badal ba'di minal kulli. Yang ketiga, wa nafa'ani, dan memberikan manfaat nih kepadaku. Zaidun, siapa Zaid? Rupane ilmuhu, ilmunya Zaid. Ini namanya badal istimal. Wa ra'aitu, dan melihat siapa aku, Zaidan ing Zaid, rupane al-farsa, kuda. Kalau bahasa kita ini begini. Kalau bahasa sekarang, kalau dulu susah ini. Kalau sekarang udah dapat bahasanya. Saya mengelihat Zaid, ups, salah. Kuda nggak taunya gitu. Saya ngelihat Raffi Ahmad, ups, salah, Rahman gitu ya. Itu namanya apa? Badal tapi golat, salah. Arotta, maksudnya menghendaki siapa kamu? Arotta, menghendaki siapa kamu? Antakula, berkata siapa kamu? Al-farsa, kuda. Al-farsa, kuda. Fagolatta, maka salah, keliru siapa kamu? Fagolatta, maka keliru siapa kamu? Fa'abdalta, maka mengganti siapa kamu? Fa'abdalta, maka mengganti siapa kamu? Zaidan ing Zaid, pada Zaid, minhu, dari faros. Jadi ups, salah. Nah itu badal tuh, badal golat namanya. Iza ubdila, keterangannya, jika diganti ismun apa isim, nama min ismin dari nama yang lain, jika diganti ismun apa satu nama min ismin dari isim yang lain, fi makomil fana'i, di makom fana, di makom fana fi zati, di dalam zat, makom fana fi zat, kelebur di dalam zat. Fayataroko, maka jadi naik siapa man, siapa orang. Fayataroko, maka jadi naik siapa orang. Min ismil abdi, dari nama hamba. Min ismil abdi, dari nama hamba. Ila ismi robbi, kepada nama Allah. Hamba sudah tidak ada, diganti dengan Allah. Dirinya sudah tidak ada, yang ada adalah Allah. Itu namanya makomul fana fi zaid. Sebelum makom fana fi zaid, makomul fana fi syekh. Makom fana fi syekh. Saya tidak ada, yang ada adalah Abah. Seperti Abah. Abah mah nggak ada, ini mah Abah Anom. Abah Aus itu tidak ada. Aus sudah nggak ada, yang ada adalah Abah Anom. Itu sudah, itu namanya badal tuh. Mengganti satu nama kepada nama yang lain. Nama hambanya sudah berubah kepada nama gurunya. Sebelum masuk ke makomul fana fi zaid, dia masuk dulu makomul fana fi syekh. Dulu sahabat Nabi kita Abu Bakar, tidak ada lagi ada Abu Bakar, yang ada adalah Rasulullah. Sama kepada seorang hamba, diri saya tidak ada, yang ada adalah Allah. Untuk orang-orang yang masuk ke dalam tasawuf falsafi, inilah yang disebut dengan ittihad. Subhani, subhani, maha suci aku, maha suci aku. Tidak ada aku, yang ada adalah Allah. Diriku sudah melebur kepada Allah. Jadi menurut konsep ini, Syekh Siti Jenar benar dia. Benar.
karena dirinya sudah dibadal kepada Allah. Benar sejenar itu. Manunggaling kaula lan Gusti itu benar. Dirinya sudah tidak ada, yang diganti kepada Allah. Kapan ini terjadi? Hina tastaulia, tatkala menguasai alaihi atas abdu, alaihi atas hamba. Dikuasai oleh siapa hamba ini? Anwarul haqaiki, cahaya-cahaya hakikat. Dirinya sudah diliputi, dikuasai oleh cahaya-cahaya hakikat. Fayagibu, maka hilang al abdu, siapa hamba, fi wujudir rabbi, di dalam wujudnya Allah. Wa huwa, dan hadapun ini, adapun itu fi wujud yagibul abdu fi wujudi rabbi, hamba sudah sirna di wujudnya Rabb, itu makomul wisoli, makom wisol, makom terhubung, wal ittisol, dan tersambung. Yugti menutupi al-haqqu, siapa Allah, wasfa abdihi, sifat hambanya Allah, biwasfihi, dengan sifatnya Allah, wa na'tihi, dan sifatnya Allah, wa na'tihi, dan sifatnya hamba, ubina'tihi, dengan sifatnya Allah. Fayusilu, maka sampai siapa hamba hu kepada Allah. Fayusilu, maka sampai siapa hamba hu kepada Allah, bima, dengan sesuatu, minhu, dari ma, ilaihi, kepada Allah. La, bukan, bima, dengan sesuatu, minal abdi, dari hamba, ilaihi, kepada Allah. Yang terjadi sampainya Allah sampai kepada dia, bukan dia yang sampai kepada Allah. Fayugti, maka menutup siapa Allah. Fayugti, maka menutupi siapa Allah. Wasfal ubudiyati, sifat kehambaan. Biwasfil rububiyati. Biwasfil rububiyati, dengan sifat ketuhanan. Biwasfil rububiyati, dengan sifat ketuhanan. Wana'til hudusi, dan sifat hudus, sifat baru. Bina'til kidami, dengan sifat terdahulu. Fayafna, maka jadi lebur, maka jadi sirna. Fayafna, maka jadi sirna, al-hadisu, apa yang baru. Wayabqa, dan jadi bako, jadi kekal. Al-qadimu, apa yang lama, yang qadim. Sudah menyatu dirinya dengan Allah. Namanya diganti dengan namanya Allah. Au fi'lun, atau yang kedua diganti dengan fi'il. Kalau tadi kan digantinya dengan nama. Kalau sekarang au atau fi'lun, maksudnya iza ubdila fi'lun min fi'lin, gitu ya. Au fi'lun, atau apa fi'il, diganti, fi'il itu diganti, perbuatan itu diganti, min fi'lin, dari perbuatan yang lain. Kalau tadi namanya, dirinya, namanya yang diganti, kalau sekarang perbuatannya. Kalau tadi saya tidak ada, si Anu tidak ada, Fulan tidak ada lagi, A tidak ada, B tidak ada, nama. Kalau sekarang fi'lunnya, perbuatannya. Fi makomil fana, di dalam makomul fana, fil af'al, di dalam perbuatan. Kalau tadi nama, isim, itu namanya makomul fana fizat. Kalau perbuatan, fi'il, itu makomul fana fil af'al. Saya sholat, bukan sholat ini mas saya. Ini semua perbuatan Allah. Tidak ada lagi perbuatan saya. Perbuatan saya tidak. Semuanya adalah perbuatan Allah. Saya tidak melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh guru saya. Itu namanya makomul fana fil af'al. Orang kalau tidak lagi melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh guru, semua pokoknya ini yang guru lakuin dia lakuin. Gitu, kita punya guru mursyid, semua kita lakuin apa yang dilakuin sama beliau. Kalau sudah sampai ke situ, namanya makomul fana fil af'al. Fala yaro, maka pengersabah begitu. Sampai bacaannya aja, lagamnya aja ikut Abah Anom itu lagamnya. Lagam maghrib beda, lagam isya beda. Ntar Jumatan lagamnya juga beda. Subuh lagamnya sama maghrib. Itu lagamnya aja sudah beda gitu ya. Sudah sama dengan guru kita. Nyamain lagam guru aja susah banget. Karena kita masih asik dengan lagam yang lain-lain tuh, kori-kori yang lain gitu ya. Nah itu tuh fana itu hal yang kecil lagi kita susah gitu. Saya mah lagamnya lagam sudes aja sudah sudes. Padahal guru punya lagam.
gitu ya, punya lagam. Tapi susah kita itu, mau ngikutin lagam guru aja susah, apalagi mau ngikutin yang lain. Jadi kita ini masih jauh lah sampai ke maqamul fana fil af'al. Sahabat juga gitu, nggak semua sahabat bisa maqamul fana fil af'al. Ya beberapa sahabat yang mampu maqamul fana fil af'al kepada Rasulullah itu. Fala yara, maka tidak melihat siapa man orang fa'ilan yang berbuat qotun sama sekali illallah kecuali Allah. Tidak ada lagi. Dia melihat apapun saja, yang dilihat adalah semuanya perbuatannya Allah. Tidak lagi ada perbuatan dia. Ini gua kalau nggak ada gua mah nggak bisa ini. Nggak ada lagi tuh. Ini mah kalau nggak ada gua mah kagak bisa itu, kagak menang dia, kagak jago dia mah. Itu gua aja tuh yang naikin dia mah gitu ya. Gua tuh perbuatan saya. Nah itu berarti belum fana gitu ya. Tidak ada lagi kecuali semua perbuatan Allah. Wa fi hadzal maqami, dan di dalam makom ini qala berkata asyairu penyair, iza ma ra'aita, jika melihat siapa kamu. Ini maknya ini dianggap ziyadah ya karena syair. Iza ma ra'aita, jika melihat siapa kamu Allah pada Allah fil kulli, di dalam kesemuanya, di dalam keseluruhan, melihat Allah di dalam keseluruhan, fa'ilan sebagai zat yang maha berbuat. Fa'ilan sebagai zat yang maha berbuat. Kalau engkau melihat Allah segalanya adalah zat yang maha berbuat, ra'aita, maka melihat siapa kamu jami'al kainati, pada semua makhluk-makhluk, semua alam-alam, semua makhluk, semua keadaan, malahan sebagai kenikmatan. Malahan sebagai kenikmatan. Semua kita ngelihat, semua ciptaan Allah, semua makhluk Allah, semua yang takdirin sama Allah, kita lihat sebagai sesuatu yang elok, sesuatu yang nikmat. Apa saja, tidak ada kebencian. Maka kemudian wali-wali, tidak ada yang dibenci sama wali. Ada anjing sekalipun yang buruk, disayang sama wali itu. Kenapa? Karena dia tidak melihat anjing itu. Dia melihatnya adalah Allah, gitu ya. Lagi susah, tetap dia senang. Lagi bahagia, lagi banyak duit, tetap saja dia senang. Kenapa? Karena dia melihat fa'ilnya adalah Allah. Wahaza, dan inilah. Jadi gampang aja sebenarnya. Kita ini, iman kita kepada Allah ini sudah cool apa belum gitu. Kita ini udah menganggap Allah ini yang fa'il apa belum gitu. Kalau kita masih bete, nggak punya duit, susah gitu ya, sudah berarti iman kita memang masih sampai segitu gitu. Terusin saja. Nanti kalau kita sudah senang, sudah semuanya nikmat, makan tempe nikmat, makan ayam nikmat, makan sate nikmat, semuanya bisa nikmat, itu berarti kita sudah menganggap Allah adalah sebagai fa'il fil kulli, di dalam semuanya. Wahaza, dan inilah bidayatus salikin, permulaannya orang-orang yang salik, orang-orang yang menempuh hakikat keikhwanan, salik. Wa nihayatus solihina, dan akhir orang-orang yang soleh. Wa wastuhu, dan adapun pertengahannya. Wa wastu, dan adapun pertengahannya itu al-fana ufana fis sifati, di dalam sifat, lil mustasyrifina, bagi orang-orang yang mulia. Qala, berkata al-qutbu, siapa al-qutbu? Al-imam Ibnu Masyis, al-qutbu Ibnu Masyis radhiyallahu anhu. Hakikatus sarobi, adapun hakikat minuman. Hakikatus sarobi, adapun hakikat minuman. Maksudnya homril mahabbati, arak cinta. Homril mahabbati, arak cinta. Hakikat homer cinta. Hakikat minuman arak cinta. Itu adalah iku mazjul awsofi, campuran sifat-sifat makhluk. Mazjul awsofi, itu campuran sifat-sifat makhluk, bil awsofi, dengan sifat-sifatnya Allah. Wal af'ali, dan campuran perbuatan-perbuatan makhluk, bil af'ali, dengan perbuatan-perbuatan Allah. Wal asma'i, dan campuran nama-nama makhluk, bil asma'i, dengan nama-nama Allah. Wal anwari, dan campuran cahaya-cahaya makhluk, bil anwari, dengan cahaya-cahaya Allah. Ila akhiri kalamihi, sampai akhir kalamnya si qutbu. Jadi campuran, racikan yang enak. Kalau kita ngeracik kopi, racikan minuman itu kan diracik tuh. Ini ditambah ini. Hakikat minuman yang mahabbah itu adalah ketika tercampur sifat kita dengan sifat Allah. Hakikat kita, fi'il kita dengan fi'il Allah, sudah melebur.
talqin zikir adalah tadi tuh mencampur tadi tuh kalimat zikir ke dalam ruh kita ini. Nurnya cahayanya zikir masuk ke dalam cahayanya ruh, sehingga ruh sama zikir menjadi satu. Itulah hakikatus sarobi. Wal maksudu, dan utawi yang dimaksud. Jadi kalau orang nggak bertoreko bingung juga ini nyampurnya gimana nyampurnya. Oh berarti kita punya sifat malas dicampur sama Allah. Ya berarti Allah juga kecampur dong sifat malasnya kita. Nyampur, nyatuin. Wal maksudu, dan utawi yang dimaksud bil anwari dengan anwar, cahaya-cahaya, yaitu az-zatu bizat, zat dengan zat. Wa maknahu, dan maknanya nyampur itu al-ghaibatu, sirna fillahi, pada Allah, amma dari sesuatu, siwahu selain Allah. Kalimat zikir ditalkinkan, dimasukkan, dicampurkan ke dalam ruh kita, sehingga ruh dan kalimat zikir mencampur menjadi satu, sebagaimana Allah satukan gula sama manis, asin dengan garam. Sudah lebur. Wa qala, dan berkata Asy-Syaikh Abul Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu, rijalun, manusia sejati. Rijal ini begini ya, kalau dalam ilmu tasawuf, rijal ini bukan orang laki-laki. Rijal ini bukan anak laki-laki yang lawannya nisa, bukan. Kalau Anda baca kitab tasawuf, kemudian disebut dengan rijal, itu berarti manusia sejati. Siapa itu? La tulhikum amwalukum wala auladukum anzikrillah. Jadi rijal itu manusia sejati. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Disebut dengan rijalul ghaib. Ada wali yang namanya rijalul ghaib. Pangkatnya rijalul ghaib. Itu makhluk-makhluk sejati yang tidak terlihat. Kita kan punya salam tuh. Assalamualaikum ya rijalal ghaib. Gitu ya. Rijal itu jadi bukan laki-laki yang lawannya perempuan. Kalau dalam tasawuf. Jadi manusia sejati. Rijalun, manusia sejati. Iku mahau menghapus siapa rijal. Iku mahau menghapus siapa rijal. Ausofahum, sifat-sifatnya rijal. Bi ausofihi, dengan sifat-sifatnya Allah. Wa af'alahum, dan perbuatan-perbuatannya rijal. Bi af'alihi, dengan perbuatan-perbuatannya Allah. Wa zawatahum, dan zat-zatnya rijal. Bi zati, dengan zatnya Allah. Wa hammala, dan membawa hum kepada rijal. Minal asrori, dari berbagai rahasia. Ma apa sesuatu tak juzu, yang lemah, yang tidak mampu. Anhu, dari ma amatul auliyai, siapa? Umumnya para wali. Wali juga bertingkat-tingkat. Tidak semua wali itu satu makom. Ada makomnya masing-masing. Intaha faiza ubdila, maka jika dibadalkan, diganti ismuhu, jika diganti ismuhu, apa namanya abdun, namanya hamba, bi ismihi, dengan namanya Allah, bi ismihi, dengan namanya Allah, wa fi'lihi, dan perbuatannya hamba, bi fi'lihi, dengan perbuatannya Allah. Kalau sudah diganti tabi'a, maka mengikuti siapa? Hambahu, pada Allah. Fi jami'i tajalliyatihi, di semua penampakan-penampakannya hamba. Fi jami'i tajalliyatihi, di semua penampakan-penampakannya hamba, di semua tajallinya. Faiza tajalla, maka jika bertajali, menampakkan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah menampakkan bismihi, dengan namanya Allah, al-qabidi, yaitu namanya Allah al-qabidi, zat yang maha menggenggam. Kalau Allah bertajali dengan hamba dengan namanya al-qabid, in qabado, maka jadi menggenggam siapa? Si abdun. In qabado, maka jadi atau maka bisa menggenggam siapa? Abdun. Wayan qabidu, dan menggenggam siapa? Si abdun, al-wujuda, pada wujud, biqabdihi, dengan genggamannya abdun. Jadi kalau Allah sudah bertajali nih dengan genggamannya Allah kepada hambanya, maka hambanya sudah punya kemampuan untuk menggenggam segala sesuatu yang wujud, gitu ya. Wa iza tajalla, dan jika bertajali siapa? Allah, menampakkan diri siapa? Allah, bismi, dengan namanya Allah, al-basyiti, zat yang maha lapang.
Zat yang maha lapang, in basato maka jadi lapang siapa si abdun. In basato maka jadi lapang siapa si abdun. Wayan basitu dan lapang. Lapang siapa si abdun. Al wujuda dapat melapangkan siapa si abdun. Al wujuda pada wujud. Bibastihi dengan kelapangannya abdun. Kenapa bisa begitu? Li'annahu karena bahwasanya si abdun iku khalifatullahi, khalifahnya Allah, wakilnya Allah fi ardihi, di buminya Allah. Kalau dia Allah bertajali dengan nama Al-Muhyi yang menghidupkan, maka orang itu bisa menghidupkan orang yang mati. Kalau Allah bertajali kepada dia dengan nama Asy-Syafi yang menyembuhkan, maka orang itu bisa menyembuhkan orang lain. Kenapa bisa begitu? Karena namanya, perbuatannya sudah dibadal. Fakulluma maka utawi segala sesuatu. Fakulluma maka segala sesuatu yatajalla yang bertajali. Yatajalla yang bertajali bihi dengan Allah. Yatajalla yang bertajali apa mak bihi dengan Allah Ta'ala fi qalbil arifi. Di dalam hatinya orang yang ma'rifat. Fi qalbil arifi, di hatinya orang yang makrifat. Allazi huwa yang utawi si arif. Allazi huwa yang utawi si arif. Iku badlun pengganti minallahi dari Allah. Penggantinya fi mulkihi di dalam kekuasaannya Allah. Wa tashrifihi dan pendaya gunaannya Allah. Tashrifnya Allah, pendaya gunaannya Allah. Ia tajalla maka bertajali siapa Allah. Huwa ya Allah. Fil wujudi di dalam wujud, bijalalihi dengan keagungan Allah, bijalali dengan keagungan Allah, wa jamalihi dan keindahan Allah, wa huwa dan hale utawi badal. Habis ini ya. Wa huwa dan hale utawi badal, pengganti itu ala arbati anwa'in atas 4 macam. Yang pertama, imma ada kalanya, ayakuna akan ada apa badal itu badalan pengganti. Minal haqi dari Allah, wa naiban dan wakil, anhu dari Allah fil kulli di dalam semuanya. Jadi ada wali yang badalnya badal kulli, semuanya. Semua yang Allah ada itu, sifat-sifat Allah, semuanya diwakilkan kepada orang ini. Wa huwa dan adapun ini, badal ini, itu maqamul ghausil jami. Orang ini sudah ada di maqam al-ghaus al-jami, makom penolong, al-jami yang mencakup segalanya. Li'annal madada, karena bahwasanya pertolongan, kullahu semuanya madad, minhu dari Allah. Liddairati pada wilayah, liddairati pada wilayah kulliha semuanya dairah, hisan baik indrawi, wa maknan maupun maknawi. Ini badal kulli, semuanya. Jadi ini udah Sultanul Aulia sudah ini, Ghausil A'zam, gitu ya, semuanya. Wa imma dan ada kalanya, ayyakuna akan ada siapa sih, akan ada apa badal pengganti, badalan pengganti minhu dari Allah fil ba'di di dalam sebagian. Ada sebagian aja, tidak Sultanul Aulia, walinya tidak penuh. Kama qomil aktobi seperti makom wali kutub, wal autodi dan makom wali watat. Wal abdali dan makom wali badal, wali abdal, wan nujaba dan wali nujaba, wan nukoba dan wali nukoba, was solihina dan para soleh. Ini ada nih, ya nukoba, ya nujaba, ya autadal ardi, autadun arbaatun, ya kutbu, gitu kan? Itu kan nama-nama tingkat-tingkatannya wali itu. Nah itu orang kutub nih menurut kitab ini, kutub, watat, abdal, nujaba, nukoba. Solihin itu badal Allah fil ba'di. Bukan fil kuli, fil ba'di. Cuma sebagian. Fa innahu maka sesungguhnya mereka itu yatasarrafuna mengatur. Siapa mereka? Yatasarrafuna mengatur siapa mereka fi ba'dil mamlakati di sebagian kerajaan. Fi ba'dil mamlakati di sebagian kerajaan, di sebagian kekuasaan. Allah hasbima atas seukuran sesuatu malaka yang memberi kekuasaan hum kepada mereka Allah siapa Allah
at-tasarrufa berupa pengaturan fihi di dalamnya ma. Maka ada wali yang cuma ngatur wilayah sini. Wali kutub timur ini, wali barat ini, wali selatan ini. Wali timur nggak punya kekuasaan di barat, wali barat tidak punya kekuasaan di timur karena wilayahnya sudah dibagi-bagi, Wali Jawa beda dengan wali Sumatera, wali Jawa beda dengan wali Mesir, Saudi, beda gitu ya. Itu beda-beda. Kalau sudah beda-beda begitu, nah itu berarti badal fil ba'di. Ya, gubernur. Kalau tadi kan presiden mencakup semua. Kalau ini Nukoba ini gubernur. Sektoral, dia sektoral gitu ya. Wa imma, dan ada kalanya ayyakuna akan ada apa badal, itu badalan menjadi ganti minhu dari badal listimalihi karena tercakupnya hamba. Listimalihi karena tercakupnya hamba orang ala ulumin atas berbagai ilmu wa anwarin dan cahaya-cahaya wa asrorin dan rahasia-rahasia lam tujat yang tidak ditemui apa ilmu, cahaya, rahasia li goirihi pada selainnya man. Dia tercakup ilmu nih, yang ilmu ini atau cahaya ini atau rahasia ini tidak dijumpai pada orang yang lain. Wahaza dan makom ini itu makomul afrodi, makom fardun, makom afrod gitu ya. Fa innal farda, maka sesungguhnya farda wali fardun. Ini farda ini jenis tingkatan wali ya. Jenis apa namanya jabatan wali fardun. Fa innal farda, maka sesungguhnya wali fardun itu akbaru lebih besar minal kutbi dari wali kutub al jami yang mencakup fil ilmi di dalam ilmu billahi dengan Allah. Qala berkata Asy-Syaikh Abdul Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu, kana ada Al-Junaidu, siapa Imam Junaid, kutban wali kutub fil ulumi di dalam ilmu. Jadi Imam Junaid, Syekh Junaid itu adalah wali kutub di bidang ilmu. Itu dianggap seperti itu karena memang sejarah tasawuf semenjak ada Syekh Junaid Al-Baghdadi, semua ilmu tasawuf dan torekoh melebur. Jadi istilahnya kalau dalam hadis, sebelum ada Bukhari kan hadis masih kemana-mana tuh. Masih belum terintegrasi dengan baik, kemudian belum ada polanya segala macam. Baru kemudian ketika ada Bukhari, terangkum menjadi Sahih Bukhari. Nah ini kalau dalam ilmu tasawuf nih Junaid nih, Imam Junaid Al-Baghdadi. Maka kita di Ahli Sunnah wal Jamaah, tasawuf kita mengikuti Syekh Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Wa kana, dan ada Al-Bustami, Imam Al-Bustami itu kutban wali kutub fil ahwali di dalam ahwal. Ahwal itu kondisi-kondisi yang temporer gitu ya. Jadi Imam Bustami ini dianggap sebagai wali kutubnya ahwal. Bukan wali kutubnya ilmu, tapi dia ada di wali kutubnya ahwal. Wa kana, dan ada Sahal, siapa Sahal? Itu kutban wali kutub fil maqamat di dalam berbagai makom. Intaha, selesai. Wa qad yakunu, dan kadang-kadang ada zalikal badlu, apa badal itu, badal tersebut mengganti itu ikut dakwan, klaim dakwahan aja, pengakuan, wa golaton dan kekeliruan. Ini mah klaim aja, keliru. Fayataroma, maka memaparkan siapa man. Ala maqamatir rijali, atas makom rijal. Bidda'wa, dengan klaim, dengan dakwahan, dengan pengakuan, dengan dakwahan, klaim, wal golati, dan kekeliruan. Wahwa, dan hale, adapun si dia, si man tadi, iku ba'idun, orang yang sangat jauh, minha, dari dakwah. Jadi dia ngaku, saya adalah wali kutub, misalnya gitu. Saya adalah rijalul ghaib, saya adalah wali nujaba, saya adalah nukoba. Nah, seperti itu. Bahkan kalau di kita, di tasawuf sunni, kita kan tasawuf sunni nih. Di dalam tasawuf sunni, orang yang mengaku dirinya mursyid, saya ini, jangankan wali, saya ini mursyid gitu aja. Saya ini mursyid, batal sudah. Kecuali Ustadz mursyid, nggak apa-apa, saya ini mursyid, karena namanya mursyid. Gitu ya. Saya mursyid, batal itu. Apalagi bilang saya wali kutub. Kalau dalam tasawuf sunni yang kita anut ini batal dia. Tapi kalau dalam tasawuf falsafi ada orang-orang yang begini nih. Itu namanya orang yang diizinkan, makzun, yang dulu pernah kita bahas nih.
orang yang diizinkan untuk ngomong seperti ini. Jadi kayak saya Al-Hallaj bilang saya adalah wali kasihnya Allah, wali kutub segala macam, klaim-klaim seperti itu. Tapi kebanyakan orang, kata pengarang kitab ini, banyak orang yang cuma ngaku-ngaku saya adalah wali ini, saya adalah wali ini, padahal itu adalah keliru. Dia mengaku, dia menggantikan diri dia ini dengan wali, padahal itu badal golat. Wali, bukan wali, ternyata setan gitu ya. Itu namanya badal golat. Wal iyazu billahi ta'ala, kita berlindung kepada Allah minad da'awa, dari klaim-klaim, dakwaan-dakwahan al-aridati yang muncul, minal kulubi dari hati-hati, al-maridati yang sakit. Jadi kita berlindung kepada Allah. Saya ini sufi ini. Gitu aja udah dakwahan yang muncul dari hati yang sakit. Wabillahi ta'ala taufiq, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ya karimun fil lana rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaudiuka bima qara'na wa sami'nahu fardudhuma inda hajatina. Allahumma jalna wa ja'auladana wa talabizana min ahlil ilmi wa min ahlil khair wa la tajal wa min al-syarri wa min ahlil jahal. Bihaqi rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allah salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil